langsung keluar. Tapi apa yang terjadi? Kupu-kupu ini langsung jatuh, sayapnya lemah, tak bisa terbang. Ya, maka di situ ada hikmah yang sangat besar. Kenapa lubang kepompong itu kecil? Supaya kupu-kupu tadi mengerahkan seluruh energi dan effortnya yang membuat cairan-cairannya ini juga keluar, yang di situ kemudian membentuk otot-otot pada sayapnya. Maka begitu dia mampu Syawal, yang artinya itu naik, bertambah, meningkat, ini menjadi sangat menentukan. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi Ramadan yang sejatinya dia merupakan madrasah. Punya apapun kita tetap berani zakat, yaitu zakat fitri. Karena pada bulan Ramadan ini, walaupun malam itu kita punya beras tinggal seliter, sudah nggak ada lagi yang dimakan kecuali beras 1 liter ini, maka 1 liter ini wajib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, sehingga di malam ini kita bisa berjumpa kembali. Ini merupakan awal ya untuk Syawal. Ya. Ini merupakan kajian perdana di bulan Syawal setelah Ramadan. Kajian untuk kamarunya ini kita liburkan. Alhamdulillah malam ini kita bisa memulai kembali kajian ini. Dan insya Allah tema kita masih seputar nuansa daripada bulan Syawal ya. Alhamdulillah wa fiddin rahimakumullah. Syawal itu dijelaskan oleh para ulama ya, makna atau asal katanya Syawal itu bermakna bertambah, meningkat, naik ya. Yang dimaksud dengan bertambah atau naik, meningkat ini apa? Yang dimaksud terkait dengan amalan ibadah. Kalau saya gambarkan ilustrasi sederhana, Syawal itu kira-kira merupakan gambaran seorang mukmin ya. Kalau digambarkan, dia anggaplah kita ini seorang pelajar yang sudah menempuh pendidikan cukup panjang, S1, S2, S3 di bidang syariah, di bidang ulumul Quran, di bidang tafsir. Setelah sekian tahun kita kemudian menuntut ilmu, maka kita pulang dengan membawa gelar LC-nya, MA-nya, bahkan doktornya ya. Maka kalau itu ketinggian lah ya. Yang paling di depan mata antum melepas anak-anak lulus SD yang bacaan Qur'annya masih belepotan, yang kualitas ibadahnya masih berantakan, masih semaunya sendiri, yang kemudian kemampuan bahasa Arabnya masih nol, disuruh berbicara di depan umum sangat minder. Tiba-tiba setelah lulus 6 tahun dia pulang ke rumahnya dan kita menemukan perubahan yang sangat besar ya.
bacaan Qur'annya fusha, keberanian dia untuk berpidato sangat memukau ya, sudah berani untuk khutbah Jumat, sudah berani untuk mengisi kajian. Kemudian bukan hanya tentang kemampuan yang sifatnya kognitif ya, tapi juga akhlaknya, kepribadiannya. Kalau dulu kurang bertanggung jawab, sekarang betul-betul dia nampak sangat dewasa. Nah, ini bukti bahwa dia ini mondoknya berhasil. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi kalau digambarkan bahwa seperti seorang santri yang dia belajar mondok, ketika dia kembali ke kampung halamannya, maka terjadi perubahan yang cukup besar. Mungkin contoh real yang paling nyata adalah salah satu putra dari Kepulauan Mentawai yang sekolah Darussyahadah. 6 bulan setelah beliau bersyahadat, beliau kemudian minta untuk sekolah di Jawa. Akhirnya berangkatlah ikhwan kita ini ke Pulau Jawa, tepatnya di Darussyahadah, yang setelah 2,5 tahun menuntut ilmu, karena dia datangnya waktu itu tidak pas musim tahun ajaran baru Pak ya, dia datangnya waktu itu kalau nggak salah bulan November Desember, sehingga nggak bisa kemudian sekolah. Dia harus menunggu 7 bulan kerja di tempat kami ya, kemudian setelah tahun ajaran baru barulah kemudian beliau masuk sekolah. 2 tahun sekolah, beliau kemudian rencananya istrinya juga mau disekolahkan, tapi qadarullah masya'a harus kembali ke kampung halamannya. Dan kita mendengar berita yang sangat menyejukkan, bagaimana beliau pulang ke kampung halaman yang tadinya nggak bisa baca Quran, yang tadinya nggak ngerti fikih, ya baru 6 bulan mu'alaf Pak ya, baru 6 bulan mu'alaf. Kemudian ketika 2 tahun pulang mondok, kemudian kembali ke kampung halamannya, jarak 1 tahun atau 2 tahun kami mendengar beliau sudah bisa mendirikan masjid. Bahkan per hari ini beliau sudah mualafkan 167 warga, termasuk keluarganya ya. Saya garuk-garuk kepala ya, kita yang sudah 30 tahun dakwah belum ada satupun orang yang saya islamkan, begitu ya. Tapi alhamdulillah nggak ada satupun yang saya kafirkan juga Pak, gitu loh ya. Ya, masalahnya ada, nggak pernah mengislamkan orang malah mengkafir-kafirkan, kan ada yang begitu. Ya, nah, ini saudara kita ini, masya Allah dengan ilmu yang sederhana, tetapi karena berkah. Ini kira-kira gambaran bahwa dia benar-benar sekolah, gitu Pak. Ya. Tapi yang menyedihkan, rombongan yang bersama beliau juga ada yang malah masuk penjara Pak ya, gitu ya, karena mencuri, karena melakukan penipuan, karena begini begitu dan gak karu-karuan gitu kan ya. Mondoknya sama tapi hasilnya berbeda, begitu kan ya. Begitulah kira-kira manusia selepas Ramadan ya. Ramadan yang kita gambarkan seperti madrasah ini akan menghasilkan manusia yang bertakwa, insan kamil. Kalau yang sering kami angkat ya, tentang bagaimana Ramadan ini menjadi madrasah menuju insan kamil. Karena semua aspek tentang manusia di situ Allah kasih kurikulum yang membaikkan kualitas hidup mereka. Ya, mungkin masih ingat kajian kita tentang prepare Ramadan Pak ya. Bagaimana Ramadan ini membuat fisik kita jadi tambah baik, intelektual kita juga tambah berkualitas, jiwa dan hati kita ini yang paling menentukan, ini juga semakin baik kondisinya ya. Karena memang selama bulan Ramadan kita mendapatkan celupan-celupan yang sangat memberikan pengaruh besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga kita masih ingat bagaimana Ramadan dikaitkan dengan fenomena puasanya seekor makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama ulat. Kita tahu bahwa bukan cuma manusia saja yang berpuasa. Binatang-binatang sebagian oleh Allah diilhamkan untuk berpuasa, bukan supaya mereka agar bertakwa.
tapi untuk keberlangsungan dan eksistensi hidup mereka. Ya, penguin berpuasa, ikan paus berpuasa, buaya berpuasa, ular berpuasa, ayam betina berpuasa, ulat berpuasa. Kemudian ada kurang lebih 10 binatang lah yang dia berpuasa tidak makan sekian waktu, termasuk unta. Ya, dari sekian makhluk yang berpuasa ini, 2 makhluk yang menarik untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, puasanya ular dan puasanya ulat. Ya, dimana makhluk yang secara fisik agak mirip, namanya cuman beda ujung, ular, ulat. Tapi ternyata keduanya memiliki karakter dan kualitas hidup yang berbeda setelah mereka berpuasa. Kita tahu bahwa puasanya ular itu nyaris tidak memberikan perubahan apapun kecuali hanya casing luarnya yang tadinya kulitnya kusam berubah menjadi glowing, kinclong, kelihatan baru. Ya, tapi selebihnya namanya nggak berubah, tetap ular. Wajahnya nggak berubah, tetap serem menakutkan. Bisanya racunnya mematikan. Makanannya tetap nggak berubah, kodok, kemudian ayam, tikus, ini ya. Kemudian cara berjalannya juga tidak berubah, tetap saja di atas tanah. Wataknya, tabiatnya pendendam, ya, beracun, sangat berbahaya bagi manusia. Nggak ada yang berubah. Jadi perubahan puasanya ular hanya membawa perubahan casing luar, sementara kualitas hidupnya nyaris tidak memiliki perubahan. Berbeda dengan makhluk Allah yang satu ini, yang namanya ulat. Dia harus membungkus dirinya dalam kepompong selama sekian waktu, tidak makan dan tidak minum. Setelah puas dia menikmati kehidupannya menjadi ulat. Makhluk yang kalau kita lihat memiliki 5 karakter negatif. Ya, satu dari namanya itu kalau kita dengar itu sudah nggak nyenengin. Awas ada ulat, itu tuh nggak nyenengin gitu kan, ya. Bahkan ada yang dengar kata ulat itu sudah gilo, itu kan, jerit begitu kan, ya. Yang kedua, bentuknya itu juga menakutkan. Yang ketiga, tabiatnya rakus dan memakan apa saja, merusak tanaman. Yang keempat, ya, dia cara berjalannya ini apa? Tetap di atas tanah, ya, di tempat yang kotor kadang-kadang. Kemudian ulat ini juga dia tabiatnya, ya, merusak dan bikin jengkel banyak orang. Antum makan buah tiba-tiba kegigit ada ulatnya mesti marah-marah gitu kan, ya. Apalagi kalau ulatnya belatung segitu banyak, wah itu lebih menjijikkan. Tapi lihatlah bagaimana ketika mereka memutuskan untuk berpuasa di dalam kepompong selama sekian hari, lalu mereka mencoba untuk keluar dengan energi yang berlipat. Karena kita tahu bahwa lubang kepompong itu tidak besar, Pak. Lubang kepompong itu kecil. Ketika ulat itu mau keluar, dia harus mengeluarkan effort yang sangat luar biasa. Tapi justru disitulah Allah mengajarkan supaya ulat ini kelak menjadi kupu-kupu yang mampu mengemban hidup dia. Karena ada cerita seorang anak yang dia kasihan melihat kepompong, di dalamnya ada kupu-kupu yang mau keluar. Lubangnya sangat sempit dan kecil. Kemudian sama dia digunting, dilubangi supaya lubangnya besar. Benar, kupu-kupu ini memang langsung keluar. Tapi apa yang terjadi? Kupu-kupu ini langsung jatuh, sayapnya lemah, tak bisa terbang, ya. Maka di situ ada hikmah yang sangat besar. Kenapa lubang kepompong itu kecil? Supaya kupu-kupu tadi mengerahkan seluruh energi dan effortnya yang membuat cairan-cairannya ini juga keluar, yang di situ kemudian membentuk otot-otot pada sayapnya. Maka begitu dia mampu keluar dari lubang yang sempit ini, jadilah dia kemudian kupu-kupu yang kuat, bisa mengepakkan sayapnya. Kesulitan akan mengantarkan kita kepada kekuatan, dan kadang-kadang kemudahan itu membuat kita menjadi lemah tak berdaya, ya. Pelajaran puasanya warga Gaza tentu agak beda dengan kita nih, Pak, ya. Mereka betul-betul akan menjadi bangsa yang sangat kuat, yang tak ada satupun bangsa di dunia mungkin sanggup untuk mengambil peran mereka, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu menjadi
kupu-kupu. Satu, dari namanya sudah berubah. Dari ulat menjadi kupu-kupu, ya. Nama yang kalau kita dengar sangat menyenangkan. Yang kedua, dari bentuk rupanya. Tadinya berbentuk ulat yang sangat menjijikkan, menjadi kupu-kupu, menjadi bentuk yang menyenangkan. Yang ketiga, dari sisi makanannya. Kalau tadi dia segala daun, segalanya dimakan, tamak dan terakus, maka setelah jadi kupu-kupu dia hanya memilih sari bunga. Dia nggak sembarangan menclok. Kemudian yang keempat, kalau tadinya ulat itu merusak tanaman, bikin jengkel petani, bikin jengkel orang yang makan buah-buahan, maka ketika sudah menjadi kupu-kupu, menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Para petani suka ketika musim kupu-kupu, kemudian membantu penyerbukan tanaman. Dan yang kelima, ketika menjadi ulat, dia masih berjalan di atas tanah. Setelah kemudian dia menjadi kupu-kupu, dia terbang tinggi ke angkasa. Ini perbedaannya betul-betul bukan sekedar casing, tetapi berubah total. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa bagi orang beriman itu kita inspirasikan dari kisah bagaimana seekor kupu-kupu ini berpuasa, maka orang beriman ini betul-betul di bulan Syawal mengalami perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ada perubahan nama. Ya, dianjurkan kalau nama kita kurang baik boleh diganti, Pak, gitu ya. Ya, tapi kalau orang tua kita nggak setuju, jangan memaksakan diri. Ya, nama yang paling bagus Abdullah dan Abdurrahman. Tapi kalau misalnya antum ada yang punya nama Mujrimin misalnya, begitu kan, ya, itu memang itu bahasa Arab, memang itu dalam Al-Quran, tapi artinya pelaku kriminal, gitu Pak. Ya, apalagi namanya kok Syaitonir Rojim, begitu kan, ya. Ini wajib diganti. Kemudian yang kedua, dari sisi penampilan. Kalau dulu penampilan kita ini nggak menyenangkan, ngantuan, angopan, ya, kemudian tambah lagi perilaku-perilaku yang bikin orang jengkel, maka setelah berpuasa menjadi berpenampilan menarik, rapi, wangi, menyenangkan. Yang ketiga, dari sisi makanan. Kalau dulu mungkin halal haram terjang, dulu nggak peduli dengan kesehatan, dulu nggak peduli tentang kebaikan masa depan, ya, maka setelah berpuasa kita diajari begitu banyak hal tentang bagaimana memilih makanan yang terbaik. Kemudian yang keempat, kalau dulu kita ini pribadinya itu seperti ulat yang merusak, yang menjengkelkan, ya, yang bikin marah banyak orang. Maka setelah kemudian menjadi kupu-kupu, pasca puasa, orang beriman ini memiliki sifat-sifat. Kalau dulu mungkin pengkhianat, sekarang jadi jujur. Kalau dulu ini pribadi yang malas, sekarang menjadi rajin. Kalau dulu pribadi yang pemarah, sekarang jadi ramah. Kalau dulu sombong, sekarang menjadi tawadu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Kemudian yang kelima, kalau dulu ketika menjadi ulat selalu di tanah, artinya kalau dulu sebelum Ramadan kita tuh pikirannya dunia, bumi, tanah, ya, yang dipikirkan tuh hanya dunia saja, maka pasca puasa seperti kupu-kupu, dia terbang ke angkasa, dia terbang ke langit, dia selalu berorientasi kepada perkara-perkara yang sangat tinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu sangat suka perkara-perkara yang sangat istimewa, dan Allah nggak suka dengan perkara-perkara yang receh dan remeh. Ya, apa itu perkara yang istimewa? Orientasinya adalah orientasi yang sangat besar, tidak hal-hal yang sifatnya duniawi ansih, tetapi pikirannya selalu dikaitkan dengan urusan-urusan akhirat. Kalau dulu cari duit sekedar gimana pengennya seneng-seneng dan sebagainya, maka hari ini orientasi kita cari duit adalah sarana kita untuk membeli rumah Allah di surga, ya. Kalau dulu barangkali pikiran kita dari mulai mata terbuka sampai mata terpejam, duit, dan duit. Ya, ketika hari ini kita sudah berorientasi akhirat, duit nggak ditinggalkan. Tetapi barangkali kita sudah tidak lagi pikirannya dari sejak bangun sampai kita terpejam, kok pikirannya hanya mencari dunia terus, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Syawal yang artinya itu naik, bertambah, meningkat, ini menjadi sangat menentukan, ya. Kenapa?
Karena sekali lagi Ramadan yang sejatinya dia merupakan madrasah bagi orang beriman, ini memiliki target-target yang cukup banyak. Mari kita perhatikan kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya. Pertama, kita ingin melihat dari aspek fisik. Saya tidak melakukan survei, cuman barangkali masing-masing bisa merasa bahwa kira-kira secara fisik Anda di bulan Syawal ini lebih nyaman nggak, lebih seger nggak, lebih fit nggak dibandingkan sebelumnya. Ini efek puasa sebetulnya sangat luar biasa kalau berbicara dari sisi fisik, ya. Kenapa? Ada teori yang namanya autofagi. Sebuah teori kesehatan yang menjelaskan bahwa sel-sel yang rusak itu kalau tidak diberi makan, maka dia akan dimakan oleh tubuh, lalu berganti menjadi sel-sel yang muda dan baru, ya. Tubuh kita ini kalau selnya tua, kemudian sudah rusak, kemudian sudah tua, ya begitulah, ya. Ya, apa saja yang tua itu jelek biasanya, Pak, gitu kan, ya. Ya, mobil tua, ya, rumah tua gitu. Yang tua-tua itu biasanya ya besi tua itu, ya, pokoknya identik dengan sudah kurang berkualitas, termasuk tua bangka, gitu, Pak, ya. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini dimakan nih oleh sel yang baru sehingga tubuh kita mengalami regenerasi sel. Ya, penting sekali, ya, regenerasi sel ini sangat penting sekali. Dia memberi pengaruh kepada kualitas kulit kita, kualitas otot kita, saraf kita. Karena memang manusia ini isinya sel semuanya, gitu kan? Ya, entah berapa ratus miliar jumlah sel yang ada di tubuh kita. Dan autofagi itu hanya bisa terjadi kalau seorang manusia tidak memberikan asupan ke dalam tubuhnya minimal 14 sampai 16 jam. Kalau kita berhenti makan 5 jam, 6 jam belum terjadi, Pak. Dia masih punya bekal itu, ya, untuk menjaga dirinya, maksudnya selnya tadi, ya. Tapi kalau dia nggak dikasih asupan sampai 14 jam, maka sel-sel tadi yang tua akan mati, dimakan dan diganti menjadi sel yang baru. Dan itu tadi apa terjadi berapa? Minimal 14 jam sampai 16 jam. Dan itu adalah jam biologis puasa. Karena kita mulai sahur jam 4, mulai berbuka jam 6. 14 jam. Dan autofagi itu baru sangat efektif kalau kita sudah melakukan minimal 10 sampai 15 hari. Gitu kan, ya. Dan itu namanya bulan Ramadan. Gitu, Pak, ya. Maka secara kualitas manusia itu pasca Ramadan benar-benar seperti turun mesin, gitu, Pak, ya. Diganti semuanya, sel-selnya diperbaharui semuanya. Banyak penjelasan tentang bagaimana puasa ini memberikan pengaruh kesehatan yang sangat luar biasa. Karena salah satu naluri kebinatangan yang Allah titipkan kepada manusia adalah syahwat. Syahwat apa? Syahwat perut dan bawah perut. Dua syahwat ini oleh Allah dititipkan kepada kita demi menjaga keberlangsungan hidup kita. Sebab kalau kita nggak punya syahwat perut, Anda nggak punya selera makan, nggak punya nafsu makan, ya mati. Itu kan, ya. Maka Allah kasih itu syahwat perut supaya kita bertahan hidup. Yang kedua syahwat bawah perut. Syahwat bawah perut ini juga penting. Ya, kalau Anda nggak punya, selesai hidup Anda. Kita ini bisa hadir di dunia karena syahwat bawah perut yang dimiliki oleh bapak ibu kita yang dilampiaskan dengan cara legal dan halal. Ya. Nah, tetapi ketika dua jenis syahwat ini tidak dikendalikan, diumbar bebas tanpa aturan, maka dia menjadi penyebab kehancuran dan kematian. Anda bisa periksa, nggak usah jauh-jauh, di sebelah kita rumah sakit, atau Anda bisa kunjungan ke sekian rumah sakit. Mayoritas orang sakit itu pemicunya cuma dua. Satu, kelebihan makan. Dua, salah makan. Di situ, ya, Pak. Ya.
Kelebihan makan sama salah makan. Ya. Maka Nabi menyebutkan tidak ada ma min wi'ain mala abnu Adam syarrun min batnihi. Tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Gitu kan ya. Maka hari ini kita melihat hampir semua penyakit apa saja sumbernya di perut. Antum dengerin dokter cerita, mesti muter-muternya jaga makanan ya. Apalagi makin kesini menyedihkan ya Pak ya. Anak 13 tahun, anak 15 tahun sudah cuci darah. Begitu kan ya. Mau sakit ginjal, asam urat, kolesterol, jantung koroner, apalagi ya. Itu hampir semua pemicunya adalah makanan, minuman ya. Kelebihan makan atau salah makan. Maka kita ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika berpuasa lihat bagaimana sahurnya pakai kurma, bukanya juga pakai kurma. Maka dalam penelitian Masya Allah ya tentang mukjizat kurma ini, ketika dijadikan sebagai makanan pertama ketika kita 14 jam tidak makan, ini pengaruh kepada kesehatan sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mudah-mudahan sawalan kemarin aman semua ya Pak. Karena kita ini juga dinasihati ya, kita diingatkan nih fenomena Syawal. Kenapa waktu lebaran tanggal 1 kok tiba-tiba ada yang ambruk, ada yang kemudian langsung masuk rumah sakit, ada yang kena serangan jantung, ada yang kemudian livernya dan seterusnya. 1 bulan kita mampu menciptakan pola jam biologis untuk urusan makan dan minum yang kita jadwalkan dengan tertib. Tidak makan dari jam 4 sampai jam 12, tiba-tiba tanggal 1 Syawal semua rumah yang kita kunjungi lengkap itu deh ya. Mulai dari opor, lontong, sate, kemudian nastar, manis-manisan, lemak-lemakan ya, kemudian semua makanan-makanan yang mengandung 5B ya, berwarna, bergula, bersoda, bergaram, sama berminyak, begitu kan. Yang ini oleh para dokter sudah dinaskan buat yang 50 tahun hati-hati ya. Ini untuk 5B Pak ya. Berwarna, berarti kalau minum bagusnya apa? Air putih. Wes, jangan yang berwarna, gitu kan ya. Bergula, itu kan ya. Hampir semua yang manis mesti ada gulanya. Maka hati-hati Pak, semua yang manis-manis memang berbahaya, gitu ya. Janji manis, apalah semuanya yang manis-manis itu enak di depan, begitu kan ya. Tapi belakangnya kemudian akan menimbulkan masalah yang panjang ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya tentang bagaimana puasa akan membuat tubuh kita menjadi fit. Makanya Rasul kemudian menganjurkan habis selesai puasa Ramadan, apa kata Nabi? Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka'adri siyami sanatin au kama qala. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa 1 tahun. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana tata cara puasa Syawal. Yang tidak ada perselisihan adalah kalau mereka berpuasa langsung runut 6 hari. Jadi begitu 1 Syawal kita tidak berpuasa, Anda langsung melanjutkan atba'ahu, diikuti dengan 6 hari ya. Ini sebetulnya ada hikmah tertentu ya. Kalau bukan karena berbenturan dengan tradisi atau budaya atau lifestyle dan gaya hidup, sebetulnya yang paling bagus seperti mbah-mbah kita zaman dulu nih Pak ya. Begitu selesai Ramadan kemudian puasa, kemudian 1 Syawal tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 mereka berpuasa, tanggal 8 lebaran kupat gitu loh ya. Yang besar malah yang tanggal 8 itu, gitu kan ya. Sempurna sudah 1 tahun. Kenapa kok bagusnya langsung, atau kenapa paling tidak 6 hari itu kita melakukan puasa di bulan Syawal?
ini merupakan proses adaptasi dari kebiasaan kita menjaga makan yang dari subuh sampai maghrib tidak melakukan. Kalau besoknya kemudian langsung diisi jor-joran, pol-polan, di situ terjadi berontak itu Pak, tubuh kita Pak, ya. Maka biasanya di situ tadi yang saya katakan, kasus-kasus orang tanggal 1 Syawal, 2 Syawal ambruk masuk rumah sakit, langsung pingsan dan sebagainya, itu tubuhnya tidak siap menerima perubahan secara drastis. Ya, mudah-mudahan yang kemarin udah lewat aman-aman semua ya Pak ya. Ya, kayaknya sehat-sehat semua ini ya. Nah, ini saran saya pokoknya terutama yang buat 50 tahun ke atas yang memang Allah sudah mengingatkan kalau kita ini dipanjangkan umurnya, nunakishu fil kholqi, Allah akan kurangkan kualitas tubuh kita. Itu sudah otomatis ya. Bukankah orang yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil kholqi afala taqilun, ya, kami kurangkan itu. Apalagi nanti kalau kita sudah 70 ke atas, udah nih Pak, selera semua jenis makanan ini benar-benar ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum ini akhirnya kemudian kita punya kesimpulan. Sebenarnya Senin Kemis itu gampang nggak Pak? Sebenarnya gampang. Kenapa? Lawang 1 bulan aja bisa, gitu loh ya. Lawang 1 bulan aja bisa. Tapi entah kenapa begitu kita memasuki setelah Ramadan, kemampuan kita untuk melihat saum ini menjadi lemah ya. Maka kalau kita teringat tentang tentang tirakat ya. Kenapa para mbah kita, kiai kita dulu itu kalau tirakat milihnya puasa? Karena ketika seorang mukmin memilih tirakat dalam bentuk puasa, maka ibadah-ibadah yang lain dengan sangat mudah untuk dia lakukan. Kalau tirakat dia cuma sedekah, kalau tirakat dia cuma sholat, kalau tirakat dia cuma baca Quran, maka dia masih bisa banyak bolong, terutama dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi begitu tirakatnya yang dipilih itu adalah puasa, maka bukan sekedar dia gampang untuk meningkatkan ibadah, tapi juga dia gampang untuk meninggalkan maksiat dan kesalahan ya. Maka ibadah saum ini memiliki pengaruh yang sangat besar sekali di dalam kualitas diri kita. Yang kedua, ibadah yang harus kita tambah. Jadi ya begini, Syawal tadi kan definisinya Pak, bertambah, meningkat ya. Karena dugaan saya nih Pak ya, dugaan saya, antum insya Allah kalau puasa Syawal rata-rata nggak ada yang bolos ya, husnudzon saya, insya Allah antum mengamalkan. Tapi kalau Daud sama Senin Kemis kayaknya nggak jaminan gitu loh ya. Ya, Daud sama Senin Kemis nggak jaminan ya. Tapi nek Syawal saya ngeliat wajah-wajah antum insya Allah ikhlas dan digampangkan untuk mengerjakan. Artinya di luar bulan Ramadan kita masih kuat untuk berpuasa paling banyak pada bulan Syawal gitu loh ya. Kalau seandainya di bulan Syawal itu dia kuat Senin Kemis tambah Ayyamul Bid, pasti di luar Syawal lebih kuat lagi gitu loh ya. Itu syaratnya demikian. Maka dikatakan bahwa Syawal itu artinya bertambah, meningkat. Maksudnya apa? Dibandingkan bulan-bulan lain selain Ramadan, dia paling banyak begitu ya. Jadi ini di bulan Ramadan paling tidak kalau kita nggak sanggup Senin Kemisnya, Syawal jangan sampai ketinggalan. Karena iming-imingnya menarik ya. Yaitu apa? Berpuasa seperti 1 tahun, walaupun ya kata-kata 1 tahun itu atau sekasiyamid dahar, seperti puasa seumur hidup, seperti puasa sepanjang waktu. Ya kalau tiap bulan Syawal puasa gitu Pak ya. Karena apa? Karena 30 ditambah 6, 36 dikali 10, 360 setara dengan 1 tahun ya.
Termasuk puasa ayyamul bid itu juga sama dengan puasa seumur hidup. Kenapa? Karena 1 bulan puasanya 3 hari. 3 hari dikali 10 sama dengan 30 hari. Karena satu kebaikan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, yang kita bisa merasakan kualitas pengaruh daripada Ramadan itu adalah qiyamul lail. Ya, walaupun mungkin faktanya menyedihkan, ketika malam 1 Syawal adalah malam pertama kita kelewat tarawih dan tahajud, gitu kan? Malam pertama kita nggak witir. Itu ada di antara kita yang malam 1 Syawal adalah malam pertama tidak witir. Padahal sudah digojlok selama 1 bulan full, kita bisa istiqomah 11 rakaat tanpa bolong. Saya husnudzon, saya percaya secara umum kita diberi keikhlasan, kemampuan, kemudahan untuk bisa tarawih full 1 bulan penuh. Ya, maka mereka yang dapat kemudahan 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini bisa tarawih, insya Allah di bulan Syawal ini juga paling tidak witirnya tidak ketinggalan. Ya, maka lagi-lagi ini menjadi bulan penentu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi saya katakan bahwa Syawal ini ibarat bukti daripada orang sekolah, tapi kita juga menyaksikan ya, ada orang yang ngakunya lulus S2, S1, S2, tapi kualitasnya seperti SD, begitu kan ya. Ada cerita dari Bapak Anies Baswedan ketika beliau mengisahkan tentang fenomena ijazah palsu. Ya, Bapak, ini ijazahnya asli. Loh, asli ini. Ya, dulu gimana dapat ceritanya? Ceritanya dapat ijazah. Ya, waktu saya beli, saya bilang sama orangnya, saya mau beli yang asli loh ya, begitu ya, gitu loh ya. Lah saya nggak tahu kalau dikasih yang palsu, begitu kan ya. Maksudnya Pak, ya. Ya, ini nyindir orang-orang yang sekolah dapat ijazah palsu ya. Padahal dia nggak sekolah ya. Jadi ada orang-orang yang mengaku sebagai alumnus Ramadan tapi sama sekali tidak menggambarkan kualitas Ramadannya. Ya. Sama ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun di pondok tapi nggak berani ceramah, nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak berani ngisi taklim. Siapa Pak? Pak tukang kuli bangunan ya, itu yang tiap hari ke pondok terus sudah 20 tahun gitu loh ya. Itu nggak bisa bahasa Arab, nggak berani ceramah, nggak bisa baca Quran dengan fasih. Kenapa? Karena tidak mengikuti kurikulum pesantren gitu kan ya. Santri ngaji dia ngaji ya. Santri baca Quran dia masang batu bata, dia masang hebel. Santri latihan pidato ya, mandor kerjanya nyuruh sana nyuruh sini, begitu kan ya. Nggak ada aktivitas dia yang berkaitan dengan kurikulum pesantren walaupun dia tinggal di pesantren. Begitu juga dengan seorang muslim yang dia berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak mengikuti aktivitas Ramadan dengan imanan wahtisaban, maka di bulan Syawal pun nggak ada bekasnya sama sekali bahwa dia ini adalah alumni Ramadan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, ibadah sholat ini saya ingin ingatkan bahwa dia memiliki kualitas mental, kualitas meningkatkan kualitas mental kita dengan lebih baik lagi ya. Apa hubungannya sholat dengan kualitas jiwa dan mental kita ya? Di sini Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan yang sangat indah. Beliau membuat ilustrasi tentang seorang yang hidupnya penuh dengan masalah, seorang hamba yang hidupnya dihimpit dengan aneka macam problem, beban kehidupan, nggak punya uang, banyak utang, banyak tagihan, istri ngajukan cerai karena nggak mendapatkan nafkah, mertua juga membuli dia habis-habisan, dan dia stres dengan kondisi keluarganya, kondisi ekonominya, kondisi karirnya yang baru di PHK. Singkat cerita, orang ini betul-betul secara mental hancur
Tapi tiba-tiba dia teringat punya seorang kawan, temen TK, SD, SMP, SMA yang selama hidup bersama dia tahu orangnya baik sekali, gitu kan ya. Nggak pernah bohong, suka berderma, dimintai tolong apa saja nggak pernah menolak. Maka dia berpikir untuk menemui, bertandang, berziarah ke rumah kawannya ini. Singkat cerita, dia kemudian sampai di rumahnya, mengetuk pintunya, kemudian dibukakan, dipersilahkan, diberi hidangan dan macam-macam. Lalu kemudian sang kawan mengatakan, gimana nih kabarnya, lama sudah nggak jumpa ya, kamu selama ini kemana saja ya. Mulailah hamba ini, kawan ini bercerita tentang kondisinya, diceritakan utangnya, PHK-nya, tuntutan cerai istrinya, kemudian anak-anaknya yang banyak tanggungan dan sebagainya. Lalu kawan baik ini mengatakan, jangan khawatir ya, saya akan bantu selesaikan semuanya. Nih ATM saya bawa, nolnya ada 10 ini. Ini nomor pinnya. Silahkan kamu pakai sesuka hati kamu. Ya. Jamaah sekalian, kira-kira orang ini dapat kalimat seperti itu dari teman baiknya, wajahnya berubah nggak ketika pulang? Pasti senang banget ya. Pertanyaannya, apa yang bikin dia senang? Utangnya belum lunas tuh. Ya toh, tagihannya, dia surat PHK-nya masih keluar. Istrinya masih ngajukan cerai. Tapi beda banget ketika dia berangkat ke rumah temannya tuh wajahnya betul-betul muram, tapi ketika dia pulang dari rumah kawannya, dia betul-betul bergembira. Apa yang bikin dia ceria? Apa yang bikin dia gembira kira-kira, Pak? Apa? Dia percaya kepada janji kawannya. Yang dia bawa cuma ATM, Pak, bukan duit, Pak. Gitu kan ya. Ini ATM nggak bisa buat bayar tuh, nggak bisa. Dia hanya bisa untuk ngambil uang, kan begitu. Nggak bisa buat bayar, bentuknya cuma kartu begitu ya. Tapi yang bikin dia gembira karena dia percaya bahwa kawannya nggak bohong. Dia percaya bahwa ATM-nya itu ada duitnya gitu loh. Kalau dia itu datang kepada kawan yang sama-sama kere, sama-sama miskin, sama-sama susah, kemudian setelah mendengar keluh kesah, kok kemudian kawannya, tenang, jangan khawatir, akulah penguasa ekonomi dunia, nih ATM ku bawa, yang dikasih KTP, begitu kan ya. Kira-kira apa komentar si kawan yang sedang sumpek ini? Ya, dia akan komentar, stres kok bareng-bareng, gitu kan ya. Dia nggak percaya dengan omongan temennya ya. Maka jamaah sekalian, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim bahwa seorang hamba yang punya beban masalah seberat apapun, begitu dia mengetuk rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdiri di shaf pertama, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa dan meminta dalam sujudnya, lalu Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ya, siapa yang datang kepada aku turun pada sepertiga malam terakhir, siapa yang minta ampunan kepadaku akan aku ampuni, siapa yang minta perlindungan kepadaku aku lindungi, dan siapa yang meminta apapun kepadaku aku beri. Lalu kemudian kita melakukan itu ya, maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang ini pasti begitu keluar dari masjid wajahnya berubah gitu ya, nggak sumpek lagi. Maka kalau ada orang yang punya problem, punya masalah, punya beban hidup, datang ke masjid dalam keadaan sumpek, keluar kok sumpeknya nggak hilang, gitu ya. Kemungkinan tadi dia nggak ketemu sama tuan rumah, kemungkinan nggak sempat ngobrol, apalagi pas buka pintu masjid sendalnya hilang, wah tambah sumpek lagi, begitu kan ya. Maka perhatikan kualitas ibadah kita, nikmati zikir doa kita, nikmati sujud panjang kita, nikmati setiap lafaz yang kita ucapkan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bukan sekedar senang kalau hambanya itu meminta, tapi bermunajat. Tahu munajat apa bedanya munajat dengan doa, Pak? Ya. Munajat itu doa itu seperti seorang anak buah menghadap kepada atasannya. Lapor tuan, ini kami
divisi ini butuh anggaran sekian, ini laporannya ya. Terus majikan kita mengatakan oke, saya ACC. Itu doa, minta gitu kan. Kami mengajukan anggaran ini. Tapi kalau munajat seperti anak kecil yang ngerengek-ngerengek kepada ibunya. Seperti anak kecil yang ngerengek-ngerengek pada bapaknya. Ya. Itu munajat. Jadi bahasanya itu nggak formal. Bahasanya itu kayak bahasa pertemanan. Bahasanya itu bahasa yang sangat akrab dan dekat. Bahasanya itu seperti seorang yang bermanja-manja. Dan Allah sangat senang dengan hamba yang bermunajat. Paham ya? Munajat itu seakan-akan nggak ada jarak antara kita dengan yang kita minta. Ya. Dan ini yang tidak setiap orang mudah untuk melakukan. Karena munajat ini adalah lambang daripada kedekatan. Orang yang suka bermanja-manja itu biasanya merasa dekat nggak? Merasa dekat kan? Tapi kalau dia sekedar berdoa, belum tentu dekat loh. Ada karyawan yang dia melakukan permintaan kepada majikannya karena formalitas, ya tidak? Ya, dia nggak dekat banget dengan atasannya, tapi rutinitasnya memang mengajukan anggaran. Ya, anak-anak kita kan juga begitu. Ya, anak-anak kita yang nggak dekat sama kita tetap minta uang jajan nggak, Pak? Tetap, Pak. Jangan lupa loh, Pak. Besok udah tanggal 2 ya, transfer, gitu kan? Ya. Itu bahasa doa, minta. Walaupun dia tuh nggak dekat, tapi dia tetap berdoa. Nah, setiap kita berdoa, tapi nggak setiap kita punya kemampuan untuk bermunajat. Munajat itu biasanya hanya orang-orang yang merasa dekat, begitu kan? Merasa dekat dan dia punya keberanian. Ya, dan ini memang rumusnya ya. Bahwa di dalam doa maupun munajat, ya, terutama kalau doa itu kan suka doa-doa formalitas, semua orang bisa, Pak. Ya, doa-doa formalitas. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbighfirli wa liwalidayya. Itu doa formalitas, artinya ya ada lafaz yang diajarkan. Tapi doa-doa yang kemudian kita dalami maknanya, kadang-kadang kita buat sendiri, kadang-kadang kita improvisasi. Ini butuh nuansa munajat, ya. Dan untuk bisa bermunajat, ini syaratnya ada 2. 1 dekat, 2 kenal. Ya, kalau nggak dekat, nggak kenal, biasanya kita tidak berani untuk bermunajat. Gampangannya begini deh, ya. Antum butuh duit 20 juta. Di sini kan banyak orang kaya ya. Ya, banyak orang-orang yang punya duit 20 juta lebih. Berani nggak antum tiba-tiba ketuk pintu rumahnya, Pak, Assalamualaikum, saya pinjam duitnya 20 juta dong. Kita nggak akan berani ya. Kenapa? Kita nggak merasa kenal dan kita nggak merasa dekat. Tapi kalau kita kenal dan dekat, rumah itu rumah bapak kita. Bapak kita baik hati orangnya, kaya raya, banyak hartanya, dan kita anak kesayangannya. Maka kita dengan berani datang mengetuk, bahkan kadang-kadang nggak perlu mengetuk, cukup di WA saja, Pak, jangan lupa ya Pak, ini saya lagi butuh uang sekian, tolong ditransfer. Itu kita berani karena kita merasa dekat dan merasa kenal. Tapi kalau kita nggak dekat, nggak kenal, maka kita tidak berani. Dan Ramadan ini yang mengajarkan kita untuk lebih banyak dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya menduga saja, bukan suudzon ya. Kita bisa sholat ideal standar Rasulullah 40 rakaat satu hari itu di bulan Ramadan. Kan idealnya sholat itu 40 rakaat Pak ya. 17 wajib, 12 qobliyah ba'diyah, 11 tahajud. Ya, 17, 12, 11 itu 40. Ya. Di bulan Ramadan kuota 40 ini banyak yang bisa kita laksanakan. Tapi di luar Ramadan sangat berat sekali kita bisa istiqomah 40 rakaat satu hari. Ya. Tahajud itu untuk sampai final 11 rakaat itu ya banyak nggak apa-apa lah, yang penting witir gitu kan ya. Ya itu ya sudah bagus ya prinsip begitu ya. Karena memang Rasulullah dalam kondisi tertentu itu memang hanya witir saja ya. Jamaah sekalian ya, ini power of Syawal itu 1 pada saumnya, 2 pada sholatnya. Yang ketiga kita diingatkan untuk bisa istiqomah dalam tilawatul Quran ya.
Saya yakin, saya husnudon di bulan Ramadan kemarin antum tidak ada yang tidak hatam. Saya yakin, ya minimal 1 kali itu kita bisa hatam. Kalau sampai ada yang nggak hatam, wah ini ya nggak tahu lah disebut apa nih, begitu kan? Ya, karena memang aslinya orang beriman itu kalau menggunakan hadis Nabi yang satu ini standarnya adalah hatam 1 bulan 1 kali. Ya Rasulullah bikam ahtimul Quran. Berapa kali saya harus mengatamkan Al-Quran ya Rasul? Ahtim husyahron. Minimal 1 bulan sekali. Walaupun para ulama ada yang membuat rincian tidak boleh lebih dari 40 hari. Tapi berdasarkan di sini jangan lebih dari 30 hari. Dan itu paling gampang. Kenapa? Karena Quran 30 juz 1 bulan ada 30 hari. Maka cara membacanya mengikuti tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, tanggal 10 juz 10 dan seterusnya, ya. Dan waktu Ramadan kita bisa melakukannya. Tiba-tiba saja kita di bulan Ramadan itu ba'da subuh kuat loh ya, untuk nunggu sampai syuruk itu 1 juz tembus lah. Ya. Kita nggak kepikiran sarapan pagi. Itu kalau misalnya kita coba saja yang di bulan Ramadan itu kita praktikkan separuh saja. Karena di bulan Ramadan itu secara umum kalau khatam 2 kali, 3 kali itu sesuatu yang lumrah, lazim, mudah, ya. Banyak waktu yang bisa kita gunakan. Maka di luar Ramadan batasan minimalnya adalah 1 kali khatam, ya. 1 kali khatam atau 1 hari 1 juz. Jamaah yang dirahmati Allah, tanamkan di dalam diri kita bahwa baca Quran 1 hari 1 juz itu seperti menu harian di mana kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Ya, kalau 1 hari kurang dari 1 juz itu antum seperti nggak sarapan. Ya, mesti sarapannya kedikitan, badan kita nanti ada pengaruhnya. Ya lemes, ya kurang bergairah, ya agak loyo, ya begitulah ya. Ini efek dari orang yang konsumsinya kurang. Ya, begitulah kira-kira kita tanamkan dalam diri kita. Kita buat rasa gelisah kalau 1 hari kurang dari 1 juz, begitu kan? Ya, maka nanti kalau ini sudah menjadi pola 1 hari 1 juz, kita merasa baca Quran itu seperti kebutuhan makan pagi, makan siang, dan makan malam. Antum kalau nggak puasa kemudian belum makan sarapan pagi, mesti jam 10, jam 8 itu udah ada yang nggak enak, begitu ya. Nggak makan siang itu nanti jam 2, jam 3 itu ada perasaan nggak enak, ya. Nah kalau nggak makan malam, saya malah menyarankan untuk jangan diingat-ingat, karena beberapa anjuran dokter memang kalau bisa makan 2 kali aja, gitu ya. Makan malam itu nggak wajib lah ya. Kalau toh mau makan malam, jangan melebihi ba'da isya, gitu kan ya. Karena memang ba'da isya itu siklus jam biologis kita, kalau versi Rasulullah itu apa? Tidur, begitu kan. Dan para dokter mengingatkan ya sangat tidak baik kalau habis makan kemudian tidur, begitu ya. Maka sangat tidak dianjurkan memang makan malam itu jam 10, jam 11 habis makan kemudian tidur, itu sangat tidak dianjurkan ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan haram, bukan makruh ya. Itu bukan makruh, bukan haram. Itu cuman sebaiknya, begitu loh ya. Kata-kata sebaiknya ini nggak berhubungan dengan pahala dan dosa. Ini terkait dengan kebaikan buat tubuh kita ya. Kemudian ibadah juga yang menjadi satu tradisi kita adalah ibadah sedekah. Hanya di bulan Ramadan, semiskin-miskinnya kita, sekere-kerenya kita, seenggak punya apapun kita tetap berani zakat, yaitu zakat fitri. Karena pada bulan Ramadan ini, walaupun malam itu kita punya beras tinggal seliter, sudah nggak ada lagi yang dimakan kecuali beras 1 liter ini, maka 1 liter ini wajib untuk kita keluarkan, walaupun nanti baliknya 10 liter, begitu kan ya. Anda boleh nggak bayar zakat, Anda mungkin
nggak infak, tapi untuk zakat fitri sesusah apapun, seberat apapun jangan ditinggalkan, begitu ya. Artinya kalau antum tuh sampai nggak bayar zakat fitri, itu saya nggak bisa bayangin kondisi hidupnya sudah sangat berat banget, udah sampai kayaknya kelaparan banget itu kalau sampai nggak zakat fitri, Pak ya. Tapi kalau cuman sekedar tidak bisa bayar zakat mal, sekedar tidak kaya, tapi secara umum kita semuanya, saya husnudon, antum seberat apapun pasti zakat fitri. Artinya apa? Ternyata ketika kita paksakan, kita masih tetap bisa berinfak walaupun dalam kondisi sempit. Ini ya, jamaah yang dirahmati Allah, demikian The Power of Syawal ini mengajarkan pada kita untuk menjaga keberlangsungan ibadah-ibadah yang tadi kita lakukan di bulan Ramadan, karena dia memiliki banyak pengaruh positif pada kehidupan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.